بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibadah puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad adalah pada tahun kedua Hijriah. Pada saat diwajibkan itu atau pada bulan diwajibkan itu, maka saat itu jugalah terjadi perang Badar yang di dalam Al-Quran diabadikan pada surah Al-Anfal, bahkan juga dalam surah Al-Imran. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa perang Badar itu. Bahkan di dalam sejarah disebut sebagai perang yang besar, Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Kalau dilihat dari peristiwa itu, umat Islam tidak banyak karena awal-awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi begitulah di dalam sejarah menyebut sebagai peristiwa yang besar. Karena pada saat itu ada dua hal. Pertama, harus berpuasa. Dan yang kedua, harus berjihad pada jalan Allah. Nah, saat itulah umat yang baru hijrah ke Madinah teruji. Ujiannya besar, mempertaruhkan jiwa dan segalanya, bahkan masalah agama. Maka tentu bagi kita memahami dua hal. Artinya di satu sisi harus beribadah, di sisi lain harus berjihad, memposisikan dengan baik. Dan begitu Rasulullah dan para sahabat menyikapinya. Maka intinya diaturlah begitu bagaimana supaya keduanya itu harus diwujudkan dan semuanya itu karena Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, perang Badar kita perlu juga mempelajari dan mengetahui. Di samping kita melihat beberapa anggapan orang dengan peristiwa itu dikaitkan dengan ibadah puasa. Dan itu pun terjadi sebenarnya pada zaman Rasulullah. Saat beliau mengajak orang keluar ke daerah Badar untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan orang kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan, dan mereka yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal akan menunjukkan kekuatan bangsanya, bangsa Arab yang hebat begitulah. Maka Abu Jahal mengajak orang-orang yang berada di kota Makkah. Ajakan bukan untuk berjuang, tetapi untuk pesta pora, menunjukkan kejayaannya. Sehingga sejumlah onta digiring, dibawa dengan membawa perbekalan. Sejumlah kambing dihalau untuk dibawa. Setelah kita, kata mereka, menghancurkan Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya, kita akan berpesta pora. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar suku-suku lain bahwa kita adalah orang yang hebat. Begitulah anggapan Abu Jahal. Jadi ribuanlah kambing dibawa. Di samping para pengikut atau pasukan Abu Jahal yang sudah terlatih berjumlah ribuan juga. Diikuti juga kaum wanita yang sebenarnya harus bersama-sama di dalam berperang pada saat itu. Sementara Rasulullah begitu mengumpulkan orang, hanya yang bisa dan ikut berperang menuju Badar sebanyak 313 orang. Dan itu juga peralatan untuk berperang atau untuk jihad. Peralatan yang sederhana. Tidak ada alat yang disediakan demi mempertahankan kota Madinah khususnya saat itu. Tidak ada. Jadi mereka membawa alat seadanya. Apa yang bisa dibawa begitulah. Sampai di Badar dalam keadaan berpuasa. Lalu ya tentulah dengan keadaan puasa, dengan ketakwaan yang lebih dikedepankan. Namun fisik tentu juga terasa. Oleh karena itu beliau menganjurkan untuk semua yang ikut agar tidak berpuasa dulu selama di daerah Badar.
Nah, ibadat puasa sebenarnya sudah mereka ketahui. Jadi tahu aja bahwa puasa caranya begini-begini sudah mereka ketahui, dan Rasulullah sudah pernah mempraktekkan begitu datang ke kota Madinah. Jadi mereka membatalkan puasa demi untuk fisik lebih kuat. Kalau ketakwaan tentu sudah tidak diragukan. Maka di situ terjadilah peperangan melawan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Perang tanding satu persatu pun dimulai. Banyak di situ mukjizat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan mukjizat itu membuat pasukan Abu Jahal lemah. Lalu ada yang macam-macam lah dari sikap pasukan Abu Jahal itu. Gitu, melihat beberapa mukjizat dimulai dengan perang tanding sampai pada kesudahannya pasukan itu memang betul-betul sebagai pasukan yang kuat, yang elit begitulah. Maka kekuatan Abu Jahal yang begitu banyak berantakan dan dinyatakan kalah begitulah. Dan tidak sedikit yang mati terbunuh di daerah Badar. Kemudian peristiwa perang Badar yang besar itu, ternyata sebagian orang menganggap hal yang demikian itu diperkecil pengertiannya. Justru terbalik, puasa harus diutamakan katanya. Sampai-sampai ada hadis, ternyata hadis itu palsu. Artinya walaupun ada yang mengatakan dhaif, artinya tingkatnya bisa dipakai begitu. Di dalam pemahaman termasuk Pak Quraisy Shihab menggunakan hadis ini yang berbunyi roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafsi. Saya pernah secara pribadi ketemu dengan Pak Quraisy Shihab. Kalau nggak salah di NTB itu waktu musyawarah ulama tafsir. Saya langsung bertanya Pak Quraisy, gimana hadis itu? Kok Pak Quraisy memakai sebagai peristiwa Ramadan syarat perang Badar? Ya kata beliau kan banyak jalan gitu aja. Artinya kita melawan hawa nafsu itu sesuatu yang besar begitulah dibandingkan kita melawan musuh Allah, dibandingkan berjihad menegakkan agama Allah. Ya memang ulasan beliau ada gitu. Saya mencoba meneliti hadis yang itu, ternyata adalah ucapan seorang sufi sebenarnya. Yang setelah melakukan perjalanan, kemudian begitu memasuki bulan Ramadan, nah mereka mau berpuasa. Begitu sebenarnya ucapan Ibrahim bin Adham, seorang sufi. Kalau kita pahami ya berdasarkan ayat Al-Quran, juga hadis-hadis sahih, tentu kita memperhatikan Islam itu harus diutamakan dari segala sesuatu. Betapa Rasulullah waktu itu dengan para sahabat, waktu perang itu membatalkan puasa beliau nanti akan diqadha. Perlu kita tidak berpuasa pada saat ini, kata Rasulullah. Kita harus menegakkan Islam dengan sesungguhnya. Harus membela, harus berjihad. Walaupun kita harus seperti puasa yang pertama kali dilakukan, dibatalkan dulu. Sementara kita berjuang ini adalah suatu penentu bagi keberadaan Islam, kata beliau. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib berucap, di malam hari aku mengamati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah di tengah malam menjelang perang yang akan terjadi di siang hari, beliau lagi bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun artinya bermunajat, salat, berdoa, dan aku temukan beliau sering dan lebih banyak sujud kepada Allah. Dan bahkan di antara ucapan beliau di waktu sujud itu, Allahumma in tuhlik hadhil isabah fala ahadan yu'bad ba'da hadza au kama qala. Ya Allah, seandainya pasukan ini engkau kalahkan, artinya hancur, niscaya tidak akan ada satupun orang lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Semacam ngeri gitu kan kalau kita lihat dari doa itu. Rasulullah sampai begitu merintih. Ya kenapa? Ya inilah karena Rasulullah. Di situ banyak hal yang bisa diambil hikmahnya dari ucapan itu. Rasulullah adalah sebagai nabi yang terakhir. Kalau beliau sudah dikalahkan dan mati terbunuh saat itu, yang lain juga hilang. Sementara Allah tidak akan menurunkan lagi nabi. Tidak ada lagi sesudah itu nabi.
Dan itu awal-awal kehidupan di kota Madinah, tahun kedua Hijrah. Mereka akan membunuh semua orang yang ada, baik orang tua maupun perempuan yang saat itu berada di Madinah, dan kebanyakannya sudah orang Islam. Jadi sangat wajar kalau Rasulullah begitu. Nah, itulah yang kata Ali bin Abi Thalib, suatu peristiwa yang besar, yang luar biasa. Dan memang kenyataannya Allah memberikan kekuatan kepada pasukan yang walaupun tadi diawali dengan rasa fisik lemah, tetapi kemenangan yang jelas begitu. Hadirin yang terhormat, melihat dari peristiwa itu dan ucapan Nabi tadi adalah bahwa puasa memang harus kita laksanakan dengan baik demi untuk ketakwaan kita. Artinya pada saat kita ada kegiatan, ada hal-hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat, tentu semua itu juga tetap berjalan. Bukan berarti kita menghentikan dengan alasan berpuasa atau alasan bulan Ramadan. Tidak harus begitu. Ya, kalau memang harus ada, tentu tidak dijadikan semacam penyebab begitu bahwa puasa menghalangi kegiatan. Sasaran kita memang betul-betul untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan ini sebagai ujian di mana ketakwaan kita sebenarnya bisa meningkatkan saat kita beraktivitas yang rutin. Itu di satu sisi. Yang kedua, kita tidak perlu memperkecil seperti anggapan orang. Memperkecil jihad, perjuangan pada jalan Allah. Sehingga dianggap perjuangan melawan hawa nafsu lebih besar daripada perjuangan melawan musuh-musuh Allah. Tidak, tentunya. Ada bagiannya masing-masing. Berjuang melawan hawa nafsu itu sebenarnya dimanapun dan kapanpun harus ditegakkan. Kita tidak boleh lemah kendor dengan upaya pengendalian hawa nafsu itu. Kita tidak boleh di bulan apapun juga. Sebenarnya di bulan Ramadan itu hawa nafsu itu sudah kendor. Sampai diisyaratkan bahwa setan itu terbelenggu. Artinya apa? Godaannya terhadap manusia tidak begitu banyak. Maka dalam hal kita berjuang menegakkan agama Allah, hendaknya merupakan suatu yang faktor utama dengan hukumnya tersendiri. Dengan tidak menganggap kecil dibandingkan melawan hawa nafsu. Seperti hadis tadi, dianggap kita orang yang selesai berperang itu menghadapi perang yang besar, itulah melawan hawa nafsu. Kan begitu tadi konteks hadis. Sebenarnya tidak. Perjuangan menegakkan agama Allah dengan cara apapun itu adalah sesuatu yang memang harus dan kewajiban, bahkan mungkin ya boleh kita katakan syarat kesempurnaan Islam seseorang. Tentu kalau sekarang tidak harus angkat senjata. Ada model-model lain berjuang untuk menegakkan Islam. Melalui dua hal, tenaga kita dan harta. Mana yang bisa atau lebih diutamakan? Kalau orang kaya, ya mungkin hartanya lah. Kalau orang yang cerdas, pikirannya lah. Nah itulah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu untuk agama baik dengan harta maupun dengan jiwa. Mana yang bisa itu digunakan atau kedua-duanya kalau memang bisa. Allah menjadikan syarat tadi di dalam Al-Quran kepada Rasulullah dipesankan apa? Qul, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, seandainya umatmu itu mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai hartanya, mencintai perdagangannya dan lainnya, melebihi cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad, perjuangan, tunggu saatnya akan datang hukuman Allah. Nah artinya apa? Orang yang tidak membela, tidak berjuang, hidupnya semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi, tidak untuk Allah, tidak untuk Rasul, dan tidak untuk agamanya dengan jihad. Tunggu saatnya. Itu semacam ancaman. Nah oleh karena itu, intinya kita ya, di samping kita beribadah,
kepada Allah dan Rasul-Nya, beribadah mematuhinya. Semangat jihad pada diri kita harus ada dan tertanam. Sekali lagi bukan berarti angkat senjata begitu ya. Tetapi gunakanlah dengan pikiran, dengan harta, apa yang bisa kita lakukan. Dengan cara itulah. Jangan sampai kita orang yang memang betul beribadat, tekun beribadat, tidak tahu menahu dengan umat, tidak ada upaya untuk perbaikan kehidupan umat, kita dianggap sebagai orang munafik. Nah, hadis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Bulughul Maram itu menganjurkan orang itu harus berjuang dalam hidupnya. Kalau tidak ada semangat untuk kecintaan kepada umat, kemaslahatan umat tidak diperhatikan, orang itu mati dalam keadaan munafik. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati, yang meninggal, matinya baik, dia beribadat juga bagus, tapi tidak ada semangat untuk memperbaiki, tidak ada perjuangan. Artinya dengan tenaga dan harta tidak sama sekali untuk umat, untuk Islam, maka orang yang demikian itu mati tergolong orang munafik. Na'udzubillah. Allah menyebutkan posisi orang munafik itu tidak beda dengan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia melaksanakan ibadat. Orang yang kabur gitu kan, yang buram, dia terkesan beribadat, tapi sebenarnya tidak karena Allah. Nah begitulah bagi orang yang tidak ada semangat untuk kecintaannya kepada agama. Kalau toh kita memang kiranya tidak begitu cerdas, umpamanya kan, tua, harta tidak, kecintaan agama pada diri kita harus kita utamakan untuk kebaikan. Saat kita melihat sesuatu yang mungkar, paling tidak kita kalau tidak bisa menegur, hati kita tidak menyenangi. Itu adalah suatu perjuangan bagi orang yang lemah. Kecintaan kepada agama walaupun tidak bisa bertindak. Itu kalau sudah ad'aful iman kalau di dalam hadis. Namun harus tertanam pada diri kita semangat kecintaan kepada Islam di samping kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah oleh karena itu masalah perjuangan ya, dalam bentuk apapun juga perjuangan untuk Islam itu merupakan bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Tidak bisa ditinggalkan demi untuk kebaikan kita semua. Banyak ya sebenarnya sarana-sarana untuk jihad, untuk mewujudkan Islam itu lebih baik daripada segala sesuatunya. Banyak jalan, tinggal kita ajak, ada kemauan. Inilah barangkali apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, menjadi hambanya yang muttaqin dan orang yang dihapuskan dosa, baik dosa kita yang lalu maupun dosa yang akan datang terjaga dari segala perbuatan yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.